kita belajar kepemimpinan. Ya. Yang pertama alasan bersifat personal, individu. Yang kedua alasan yang bersifat organisasional. Alasan yang kedua adalah hadirnya pemimpin itu seringkali mendorong perubahan yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat misalnya awalnya ada organisasi atau perusahaan ya atau kota, kabupaten, negara gitu ya, yang awalnya mungkin bad kemudian bisa menjadi good good bisa menjadi great. Ya. Nah, transisi perubahan ini mau tidak mau kalau saya cermati itu karena hadirnya seorang leader, seorang leader yang baik ya. Nah, kita lihat nih di beberapa kota kan juga demikian, di perusahaan kadang dulu dipimpin direktur ini, sekarang dipimpin direktur ini, itu kadang terlihat ada perbedaan. Nah, boleh jadi lebih baik, boleh jadi lebih buruk dan sebagainya. Nah, mau tidak mau karena faktor siapa yang memimpin. Oh gitu. Ya, maka ini urgensi yang kedua ya. Maka termasuk barangkali misalnya di Indonesia, menurut saya apa yang menjadi urgensi bagi Indonesia itu adalah sosok pemimpin yang benar-benar tepat gitu ya, yang benar-benar baik untuk membawa ke perubahan yang lebih baik gitu. Iya, oke. Nah, kemudian Coach Dodi, kira-kira bagaimana langkah dan atau strategi untuk menjadi seorang leader di era yang serba dinamis hari ini gitu? Iya, baik. Jadi gini, tadi saya sampaikan ya bahwa leadership is influence ya, pemimpin atau kepemimpinan adalah yang mempengaruhi ya. Nah, kalau kita lihat proses mempengaruhi itu bisa melalui dua hal ya. Jadi yang pertama, orang bisa mempengaruhi karena faktor eksternalnya, sesuatu yang di luar dirinya ya. Nah, pengaruh yang kedua sumbernya itu datangnya dari internal, dari dirinya sendiri ya. Jadi pengaruh yang eksternal itu kerap kali orang bisa mempengaruhi karena jabatan ya. Saya direktur, Mas Fauzan staff ya. Saya ngomong pasti Mas Fauzan terpengaruh ngikutin saya ya. Nah, ini faktor eksternal ya, sesuatu yang di luar diri saya. Yang kedua, biasanya orang mempengaruhi itu dan terpengaruh itu karena faktor reward atau imbalan. Ayo nanti kamu tak tambahi upahmu, ayo nanti tak bonusi. Itu biasanya dia terpengaruh. Nanti jabatanmu tak naikkan, biasanya terpengaruh dan sebagainya. Nah, sumber pengaruh eksternal yang ketiga yaitu paksaan. Nah, ini kalau orang itu punya kekuatan ya, istilahnya kayak apa ya, kalau saya bilang ini ancaman ya, preman, seperti preman gitulah ya. Jadi biasanya dia ngancam, awas kamu tak PHK loh ya, kamu kan seperti saya potong gajimu. Lebih otoriter gitu. Kalau seorang bapak kepada anak, dia bilang kepada anaknya, kamu tak suruh keluar loh. Nah, jadi kayak ngancam-ngancam itu akhirnya dia terpengaruh ya. Nah, pasti yang ketiga itu dia karena punya power gitu ya. Jadi tiga tadi ya, yang pertama adalah jabatan, kedua imbalan, yang ketiga paksaan ya. Nah, sementara yang kedua, sumber pengaruh yang kedua itu internal ya. Nah, sumber pengaruh internal ini datangnya murni dari dirinya, bukan karena jabatan, karena duit, karena kekayaan, karena kekuatan atau apa tidak ya. Nah, apa yang sumber internal itu ada dua. Yang pertama karakter, yang kedua kompetensi. Ya. Jadi karakter ini inilah sebenarnya modal yang paling signifikan kita mempengaruhi orang lain ya. Jadi kalau kita ini sudah disiplin, kita ini orangnya amanah, kita ini orangnya peduli, mau membantu orang lain ya, kita ini orangnya adil, kita ini orangnya jujur, orangnya visioner dan sebagainya, itu pasti orang akan tertarik ya, karena orang itu punya karakter yang baik. Ya. Ada ketertarikan begitu Pak. Betul, dia ngomong sesuatu bagi orang lain tetapi dia sudah melakukannya buat dirinya sendiri. Ya. Jadi siapa nih yang nggak senang ketemu orang yang karakternya seperti itu, jujur, amanah, mau membantu orang lain dan sebagainya ya. Nah, yang kedua sumber pengaruh internal kompeten ya. Jadi kalau orang itu kompeten, misalnya ada manajer yang dia kompeten gitu ya, ketika dia presentasi di depan anak buahnya, di depan timnya,
sampai anak buahnya ini, anggota timnya itu kagum, Masya Allah, beliau ini pinter banget ya, mampu menjelaskan solusinya ini, strateginya ini, tahapan prosesnya seperti ini dan sebagainya. Maka anggota itu akan tercerahkan gitu ya. Dan akhirnya dia mau mengikuti. Kenapa? Karena dia mengikuti orang yang tahu caranya, yang tahu jalannya, yang punya kompetensi. Ya. Nah kan sama misalnya saya ngajak Mas Fauzan mendaki gunung ya. Nah, kemudian Mas Fauzan tanya, loh Pak Dodi tahu nggak jalan ke sana? Saya ini nggak tahu kok, ini juga sama-sama coba gitu ya. Betul. Nah pasti ragu. Tapi kalau kemudian Pak Dodi tahu nggak jalan ke sana? Oh tenang saja, saya insya Allah sudah 10 kali lebih. Saya sudah tahu rutenya ini lewat sini, kemudian nanti mata airnya di mana dan sebagainya. Nah, pasti Mas Fauzan lebih tenang kan? Karena saya ahli, mampu, kompeten, gitu ya. Makanya ada penjelasan, jangan menyerahkan suatu urusan, apalagi itu urusan orang banyak, tapi bukan orang yang ahlinya, bukan orang yang kompeten. Karena kalau urusan diberikan kepada orang yang tidak kompeten, tunggulah kehancuran. Ya. Masya Allah, ya. Jadi dua hal itu yang menurut saya langkah yang kita mesti lakukan untuk kita bisa menginfluence atau memimpin orang lain. Perbaiki karakter, kemudian yang kedua tingkatkan kompetensi. Ya insya Allah itu dua hal. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang leader, tadi sudah banyak bicara tentang apa hakikat daripada pemimpin itu sendiri, kemudian apa urgensi daripada leadership itu sendiri, dan yang terakhir adalah strategi bagaimana menjadi seorang leader. Saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama kita harus mempunyai good karakter, karakter yang bagus, ya, emosional yang baik, maka itu akan mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah kompetensi dan juga berkaitan tentang intelijensi, kemudian knowledge dan lain sebagainya. Karena kata Pak Dodi, knowledge is power, bahwa pengetahuan, kompetensi adalah sebuah kekuatan. Itu Coach Dodi. Nah, itulah teman-teman materi kita hari ini yang disampaikan Coach Dodi, luar biasa. Terima kasih Coach Dodi sudah sama-sama di channel YouTube Mas Fauzan di dunia inspirasi. Dan tentu teman-teman kita akan berbagi banyak hal nantinya tentang ilmu-ilmu pengembangan diri, tentu dengan Coach Dodi. Bisa ada next time, ada waktu lagi kita akan bincang santai lagi. Oke, insya Allah. Terima kasih Coach Dodi. Terima kasih Mas Fauzan. Nanti bisa diupload. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi. Nah, terakhir closing statement, apa kira-kira pesan Coach Dodi untuk pemuda hari ini yang baik ya. Jadi kalau kita bicara leadership pada satu titik ya Mas Fauzan ya, bahwa kita mengembangkan kepemimpinan itu bukan semata-mata untuk urusan pekerjaan, bisnis gitu ya. Tetapi mengapa kita perlu meningkatkan leadership kita pada satu titik, ini adalah suatu panggilan. Ya, bahwa ini adalah suatu calling. Ternyata di banyak tempat, di satu daerah, satu kota, kabupaten, perusahaan, ya negara dan sebagainya, termasuk skop paling kecil saja keluarga. Ya, maka bagi saya, kenapa kemudian kita semua perlu meningkatkan kemampuan kepemimpinan leadership kita? Karena kita memang terpanggil, ya, dibutuhkan. Keluarga membutuhkan sosok pemimpin yang baik, ayah, suami yang baik, perusahaan membutuhkan sosok direktur, ya, pemimpin yang baik, ya, masyarakat, negara, dan demikian, ya. Maka sekali lagi, apa yang menjadi alasan terbesar bicara tentang kepemimpinan bukan sekedar ini adalah urusan pekerjaan, bisnis, ya, tetapi bagi saya ini adalah suatu panggilan, bahwa pemimpin yang baik itu sangat dibutuhkan di banyak tempat. Itu barangkali. Terima kasih Coach Dodi. Teman-teman sekalian, itulah materi kita hari ini tentang how to be a great leader, bagaimana menjadi seorang leader yang hebat dan tentu mampu mempengaruhi orang lain. Intinya adalah hidup ini bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang materi, tapi bagaimana diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.